Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aji Sanusi. Saya dari Prodi Manajemen dengan NIM 28923500063, mata kuliah Manajemen Logistik. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan manajemen logistik, pilar kemakmuran bangsa. Dan video kali ini saya buat untuk tugas ujian akhir semester mata kuliah manajemen logistik. Ada beberapa poin yang akan saya jelaskan. Daftar materinya yaitu pertama pendahuluan, kedua perencanaan logistik dan perencanaan logistik fondasi keberhasilan, ketiga isu-isu logistik dalam isu-isu dalam perencanaan logistik, keempat pengendalian logistik, kelima perilaku organisasi dalam logistik, keenam administrasi dan organisasi dalam logistik, ketujuh kinerja logistik, cerminan kemakmuran bangsa, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Lanjut ke pembahasan pertama, yaitu pendahuluan. Mengapa logistik itu penting? Logistik adalah tulang punggung pergerakan barang dan informasi dari titik asal ke titik konsumsi. Lalu alasan berikutnya, lebih dari sekedar transportasi, logistik mencakup perencanaan, pengendalian, dan implementasi. Poin berikutnya, kenapa manajemen logistik itu penting? Peran krusial dalam efisiensi bisnis, kepuasan pelanggan, dan daya saing nasional. Kita lanjut ke slide ke poin materi berikutnya, yaitu perencanaan logistik, fondasi keberhasilan. Aspek kunci dalam perencanaan logistik ada beberapa poin. Pertama, perencanaan jaringan, melibatkan lokasi fasilitas seperti pabrik, gudang, pusat distribusi, lalu rute transportasi yang optimal. Poin kedua, perencanaan persediaan, kapan dan berapa banyak stok yang harus dipesan, dan selanjutnya menyeimbangkan biaya penyimpanan dan risiko kehabisan stok. Poin ketiga, perencanaan transportasi, pemilihan moda transportasi yang tepat seperti darat, laut, dan udara. Selanjutnya, optimasi kapasitas dan jadwal pengiriman. Dan poin keempat, perencanaan sistem informasi logistik, integrasi data untuk visibilitas dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Selanjutnya yaitu isu-isu dalam perencanaan logistik. Tantangan yang harus dihadapi yaitu ada beberapa poin. Yang pertama, volatilitas permintaan, fluktuasi pasar yang tidak terduga. Poin kedua, kenaikan biaya operasional, harga bahan bakar, upah, tenaga kerja, dan lain-lain. Yang ketiga, regulasi dan kebijakan, perubahan peraturan pemerintah yang berdampak pada rantai pasok. Dan yang poin keempat, gangguan rantai pasok seperti bencana alam, pandemi, konflik geopolitik. Dan poin kelima, tekanan keberlanjutan, tuntutan untuk praktik logistik yang lebih ramah lingkungan. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu pengendalian logistik, memastikan efisiensi, mekanisme pengawasan dan koreksi, pengukuran kinerja. Pertama ada pengukuran kinerja, yaitu waktu siklus pesanan. Kedua, tingkat akurasi pengiriman. Ketiga, biaya logistik per unit. Poin kedua, monitoring operasional, pelacakan pengiriman secara real time. Dan selanjutnya, pemantauan kondisi gudang dan inventory. Poin ketiga, audit logistik, peninjauan sistem dan proses secara berkala, identifikasi area untuk perbaikan.
Dan poin keempat yaitu manajemen risiko, mengidentifikasi potensi risiko pertama, kedua pengembangan rencana mitigasi. Selanjutnya ya kita bahas perilaku organisasi dalam logistik. Ada yaitu sumber daya manusia dan budaya perusahaan. Poin pertama yang akan kita bahas yaitu kolaborasi tim, yaitu kerjasama antar departemen seperti produksi, penjualan, atau logistik. Kedua, poin selanjutnya koordinasi yang efektif dengan mitra eksternal seperti vendor, penyedia jasa logistik. Poin kedua, adaptabilitas dan inovasi, kesiapan organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan. Poin selanjutnya, mendorong ide-ide baru untuk efisiensi. Poin ketiga, komunikasi efektif, aliran informasi yang lancar dan transparan, pentingnya feedback dan resolusi masalah. Dan poin keempat yaitu kepemimpinan logistik, visi yang jelas dan kemampuan untuk memotivasi tim. Dan selanjutnya fokus pada peningkatan berkelanjutan. Lanjut ke pembahasan yang berikutnya yaitu administrasi dan organisasi dalam sistem logistik, struktur dan proses pendukung. Poin pertama struktur organisasi logistik, yaitu departemen logistik yang terpusat atau terdesentralisasi. Poin berikutnya peran dan tanggung jawab yang jelas. Lanjut yang kedua, sistem organisasi logistik, penggunaan teknologi seperti WMS, TMS atau IRF untuk otomatisasi dan analisis data. Poin berikutnya memungkinkan visibilitas ujung ke ujung dan rantai pasok. Kebijakan yang ketiga, kebijakan prosedur. Yang ketiga, kebijakan prosedur standar atau yang kita sering dengar yaitu SOP atau standar operasional prosedur untuk setiap proses logistik. Selanjutnya, memastikan konsistensi dan kualitas layanan. Dan yang poin keempat, kemitraan strategis, kerjasama dengan BPL atau 4PL, Fourth Party Logistik. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu kinerja logistik, cerminan kemakmuran bangsa. Dampak logistik pada pembangunan nasional. Pertama, ada peningkatan daya saing ekonomi, yaitu efisiensi logistik, mengurangi biaya dan meningkatkan daya saing produk domestik, meningkatkan investasi dan ekspor. Poin kedua, peningkatan kualitas hidup, akses yang lebih baik terhadap barang dan jasa, pangan, obat-obatan, dan lain-lain. Poin selanjutnya, penciptaan lapangan kerja di sektor logistik. Poin ketiga, stabilitas harga, distribusi barang yang lancar membantu menjaga stabilitas harga di pasar. Poin keempat, pembangunan infrastruktur, yaitu mendorong investasi dalam jalan, pelabuhan, bandara, dan gudang. Dan yang kelima, ketahanan nasional. Logistik yang kuat mendukung respon bencana dan distribusi bantuan. Kita lanjut ke kesimpulan. Logistik adalah kunci menuju masa depan yang lebih baik. Manajemen logistik yang efektif adalah investasi, bukan sekedar biaya. Dari perencanaan hingga pengendalian, setiap aspek krusial untuk kesuksesan. Perilaku organisasi yang adaptif dan dukungan administratif yang kuat adalah fondasi. Pada akhirnya, kinerja logistik yang optimal adalah indikator kuat dari kemakmuran dan ketahanan suatu bangsa. Demikian video pembelajaran dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.